Dahsyatnya kekuatan Bismillah. Ribuan tahun lalu, di pusat sebuah kerajaan kuno yang membentang luas, dua sosok dengan karakter yang sangat berbeda memulai perjalanan penuh resiko dan bahaya. Mereka harus melewati tebing curam yang menjulang tinggi, melintasi lautan luas yang bergelombang, dan menghadapi hewan-hewan buas yang mengintai di setiap hutan belantara. Setiap langkah yang mereka ambil adalah taruhan antara hidup dan mati. Namun bahaya yang sebenarnya bukan itu. Jauh lebih berbahaya daripada tebing curam atau binatang buas. Kejahatan membayangi setiap langkah mereka. Para bandit kejam berkeliaran bebas dan siap menyerang siapa saja yang lengah. Musafir pertama dengan sifat sombong meremehkan semua ancaman itu. "Aku tidak takut kepada sekelompok penjahat," ucapnya dengan nada angkuh. Lalu penduduk desa mencoba memperingatkannya. "Jika penjahat itu mendekat, sebutlah nama rajamu, kawan. Katakanlah, aku di bawah perlindungan rajaku." Namun, ia begitu sangat sombong, sehingga tidak menghiraukan peringatan itu. Ia memulai perjalanan lalu berkata, "Aku tidak butuh perlindungan raja. Aku tidak butuh siapapun," tegasnya. Padahal, dalam hati dan jiwanya, ia merasa gelisah akan ancaman yang sedang mengintai. Dan apa yang terjadi? Kesombongannya membuatnya celaka. Saat bertemu gerombolan bandit di tengah hutan, ia tidak mau menyebutkan nama rajanya. Tanpa perlindungan nama raja, musafir pertama akhirnya menjadi korban dan kehilangan semua hartanya. Berbeda dengan si sombong tadi, musafir kedua ini selalu rendah hati. Di setiap perjalanannya, dia menyebut nama rajanya dengan penuh hormat. "Aku ini utusan sang raja," ucapnya. Ketika bertemu kelompok bandit yang sama, ia berkata, "Aku sedang menjalankan perintah penting dari rajaku. Jangan menghalangi jalan." Mendengar nama raja yang mereka takuti, para bandit langsung bungkam, tidak jadi merampok. Bahkan, mereka sampai menjadi pengawal dadakan untuk mengantar musafir ini sampai ke tujuan. Jadi, apa hubungan kata bismillah dengan cerita ini? Kita dapat melihat kita dapat melihat diri kita sebagai seorang musafir yang sedang menjalani perjalanan hidup. Setiap orang, entah itu orang yang rendah hati atau orang sombong, pasti akan menghadapi berbagai macam pengalaman serta ujian dalam hidupnya. Lalu, apakah gunung-gunung itu, tebing yang curam, serta lautan yang bergelombang? Apa maksud dari semuanya itu? Dalam perjalanan hidup, kita pasti akan menemukan banyak sekali tantangan di depan, kawan. Gunung-gunung seperti ujian yang menguji keimanan kita. Kita perlu mendakinya. Bentuk godaan duniawi bisa disebut jurang. Jurang kesesatan yang harusnya kita hindari. Kita perlu mendaki tebing, kan? Ketidakpastian adalah lautan luas yang harus kita seberangi. Terdengar sulit, namun kamu bisa melakukannya. Harta adalah amal kita. Kita perlu menjaganya, bukan? Ego dan hawa nafsu seperti para bandit di dalam cerita itu yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan. Cobalah untuk menyimak kembali cerita itu, kawan. Kamu akan menemukan hikmahnya yang luar biasa. Sebenarnya, kawan, kalau kita bilang raja kita, maksudnya adalah Allah, kita akan selalu dilindunginya. Kita harus melakukan segala sesuatu atas namanya, bukan atas nama kita sendiri, seperti musafir kedua yang menyebut nama rajanya. Ketika kita mengucapkan bismillah, kita sedang menyatakan bahwa segala aktivitas kita dimulai dengan menyebut nama Allah. Sama seperti musafir kedua yang merasa aman dan terlindungi karena menyebut nama rajanya. Kita juga akan merasakan perlindungan dan keberkahan Allah ketika memulai segala sesuatu dengan menyebut namanya. Kita semua pasti pernah merasakan lemah dan takut saat menghadapi ujian. Namun, ingatlah kawan, Allah selalu bersama kita. Dengan menyebut namanya, dalam setiap langkah kita menyerahkan segala urusan kepadanya. Ibarat seorang musafir yang merasa aman di bawah naungan rajanya. Kita pun akan merasakan keterangan hati dan akan selalu dilindungi. Sekarang, mari kita renungkan sejenak keajaiban penciptaan, mulai dari tanaman-tanaman dengan beragam jenis, serta buah-buahan yang lezat, seperti apel, jeruk, jambu, melon, hingga hewan-hewan besar seperti gajah,
jerapah, atau serangga kecil yang mampu terbang dengan aerodinamika yang luar biasa. Setiap ciptaannya begitu sangat sempurna dan menakjubkan. Ketika kita merenungkan semua keajaiban ini, kita akan menyadari bahwa tidak ada satupun makhluk yang bertindak atas nama kehendak dirinya sendiri. Dengan mengucapkan bismillah, mereka memohon ridho dalam setiap tindakannya. Di bawah perlindungannya, mereka menjadi cerminan kekuatan Sang Ilahi yang tak terbatas. Bismillah bukan hanya sekedar kata, kawan, melainkan sebuah ikrar kesetiaan pada Sang Pencipta. Sekarang, bayangkanlah seekor semut dengan kekuatannya yang luar biasa ini. Ia mampu mengangkat beban berkali-kali lipat dari ukuran tubuhnya. Itu artinya, sesuatu yang luar biasa terjadi di sini. Dalam setiap detail sarang semut, dari ukuran ruangannya hingga sistem ventilasinya, dirancang dengan presisi. Cobalah untuk melihatnya, kawan. Atau mungkin, kita bisa belajar dari aerodinamika burung-burung saat mereka terbang. Ya, sayap burung-burung yang dirancang sempurna membuat mereka terbang dengan lincah tanpa gangguan. Apakah kamu tahu, kawan? Banyak penemuan teknologi yang terinspirasi oleh alam. Ayolah, kawan. Sekarang, coba pikirkan ini. Semua keajaiban ini tidak bisa berbuat apa-apa jika mereka bertindak atas nama mereka sendiri. Namun, karena mereka bertindak dengan mengucapkan bismillah, hal-hal yang menakjubkan pun terjadi.